Oke, Mer, dunia lawyer, dunia Hmm, yang membutuhkan waktu panjang untuk bekerja, itu kadang ya, menjadi satu opsi yang mungkin kurang menarik sebagai perempuan misalnya. ya. Mary sendiri mulai dari S1, S2, bekerja di top law firm sampai sekarang berada di Singapura. Apa sih pandangan Mary untuk seseorang perempuan yang bekerja di industri yang sangat kompetitif, yang mungkin juga sangat didominasi oleh kaum pria? Um, bagus banget pertanyaannya. um, Sebenarnya aku pas pertama kali terjun ke dunia lawyering gitu ya, aku benar-benar bisa ngelihat gimana um, wanita pada umumnya gitu ya lebih hesitant untuk menjalani karir sebagai lawyer gitu karena ya seperti yang tadi Kiki udah bilang gitu ya, waktunya tuh bukan waktu kerjanya tuh bukan waktu kerja yang pada umumnya gitu 9 to 5 gitu. Tapi begitu aku actually menjalani lawyering itu, ternyata aku menemukan emang aku ada passion in terms of Passion. lawyering ini, dan aku jadinya berpikir pada waktu itu, oh masa cuman karena pekerjaan ini yang pertama banyak didominasi sama pria, yang kedua akan memakan waktu yang lebih banyak, masa ini aku harus mengorbankan passion aku untuk sesuatu yang untuk compromise dua hal ini gitu. Dan setelah 3 tahun bahkan sekarang udah 7 tahun bekerja sebagai lawyer, aku ngerasa kayak oh, selama kamu actually enjoy mengerjakan apa yang kamu lakukan, ya kamu bisa melakukan itu tanpa harus berpikir apakah ini gimana society melihat kamu sebagai wanita dan sebagai lawyer yang bekerja di suatu law firm gitu. Jadi aku sebenarnya lebih ke um, self confident kepada diri aku sendiri dan bilang ke diri aku sendiri kalau oke, selama kamu enjoy mengerjakan ini, nggak perlu ngelihat social construct di luar, nggak perlu peduli apa kata orang, Mhm. gimana seorang wanita menjadi seorang lawyer gitu. Oke. Tapi gimana sih, Mer, untuk teman-teman yang ingin tahu, terutama perempuan yang ingin punya Mhm. karir kayak kamu gitu, untuk membangun rasa kepercayaan diri itu apa yang diperlukan? Um, aku bahkan struggling cukup lama gitu untuk akhirnya punya rasa percaya diri untuk sesuatu yang aku udah kerjakan gitu. Tapi setelah perjalanan yang cukup panjang ini menjadi seorang lawyer, aku ngerasa emang itu semua itu semua datang dari self love. As in kamu benar-benar Loh, harus ngelihat ke diri kamu sendiri dan actually pat yourself on the back gitu untuk sesuatu yang kamu pikir itu adalah suatu achievement dan kamu emang kerjakan dan kamu bangga dengan apa yang kamu kerjain itu gitu. Dengan kamu bilang ke diri kamu sendiri kalau kamu bangga dengan pekerjaan yang udah kamu lakukan karena kamu bekerja keras untuk itu, kamu akan sedikit demi sedikit mempunyai kepercayaan diri untuk akhirnya bilang ke orang lain, aku kemarin udah ngerjain ini loh, aku kemarin udah ngerjain ini loh, dan itu jadinya benar-benar ngebikin pembawaan kamu jadi lebih percaya diri gitu. Tapi karena kita lagi ngomongin ini ya, aku kemarin pas banget karena sekarang kan di Linklaters lagi zamannya self appraisal nih. Dan pas aku self appraisal itu kita intinya mesti nulis apa aja yang udah kamu lakuin selama 1 tahun kemarin gitu. Dan aku baca satu artikel yang aku bisa kirim ke kamu nanti, oke. gimana sebenarnya ini tuh bukan permasalahan dari kita sebagai wanita Asia gitu, tapi ternyata wanita pada umumnya gitu. Mhm. Kalau wanita tuh suka banget nge-downplay um, achievement yang udah didapatkan selama 1 tahun atau sama beberapa tahun yang lalu gitu, Hmm. dibandingkan sama kaum pria. Dan sebenarnya kalau aku baca itu dan kalau kita ngelihat ke um, pada umumnya itu benar banget gitu. Sebenarnya
apa sih yang bisa kita lakukan sebagai wanita untuk menyetop itu dan akhirnya menjadi lebih baik gitu di tangga pekerjaan gitu. Dan sebenarnya itu benar-benar menyadari apa sebenarnya masalah kita sebagai wanita, which is kepercayaan diri itu adalah masalah utama dari semua wanita untuk sebenarnya nggak outspoken tentang apa yang udah dia lakukan selama pekerjaannya gitu. Oke. Jadi Kalau menarik banget sih. ya, ya. Kalau dari sisi seorang perempuan yang bekerja di dunia lawyering yang sangat fast-paced dan juga dengan pressure yang tinggi, Ya. dari personal opinion Mary sendiri, melihat nggak sih ada kelebihan yang dimiliki perempuan dalam profesi ini yang umumnya mungkin jarang atau kurang dimiliki oleh kaum pria? Sebenarnya kalau misalnya pertanyaan itu balik lagi ke perempuan dan laki-laki masing-masing gitu. Karena aku juga tadinya punya konsepsi kalau, oh biasanya wanita lebih organized daripada kaum pria gitu. Atau wanita bisa lebih memimpin dengan empati gitu daripada kaum pria. Tapi setelah makin lama aku makin ke sini, itu sebenarnya setelah aku lihat gitu ya, itu bukan masalah gender gitu. Itu bukan masalah apakah kamu pria atau kamu apakah kamu pria atau kamu wanita gitu, tapi Hmm, ternyata adalah emang pembawaan kamu gitu. Dan hmm, itu semua ternyata bisa dilatih. Jadi baik kamu pria mau jadi sebenarnya kalau misalnya kita aplikasikan gitu ya sebagai perempuan, yang aku lihat adalah gimana sih caranya nih semua pria yang mostly adalah atasan aku hmm. bisa di tempatnya mereka sekarang. Dan yang dari aku lihat itu, oh tapi sebenarnya aku sebagai wanita pun bisa. Itu bukan sesuatu yang lahir um, lahir hanya untuk pria atau lahir hanya untuk wanita. Itu benar-benar skill yang bisa kamu pelajarin gitu. Dan menurutku sebenarnya dari diri pribadi aku, keinginan untuk belajar itu yang bikin kamu jadi bisa setara atau comparable sama temen pekerjaan kamu yang pria gitu tuh. Oke. Menurut aku sih gitu. Kamu merasa diri kamu kompetitif nggak sih, Mer? Termasuk orang yang sangat driven, punya ambisi. Do you consider yourself that one? Tadinya aku nggak mau ngaku ya, kalau aku tuh kompetitif gitu. Karena aku selalu ngerasa kompetitif itu punya, apa ya, konotasi yang buruk gitu. Hmm. Bukan sesuatu yang kamu pengen, oh she's a competitive person gitu. Oh, di society kayak Tapi kita. setelah aku benar. Hmm. Tapi setelah aku kesini sebenarnya banyak yang bilang mereka bisa ngelihat aku driven, mereka bisa lihat aku kompetitif dan mereka nggak memberi waktu mereka ngomong itu bukan sesuatu yang negatif gitu. Dan jadinya aku accept kalau aku emang kompetitif dan aku driven gitu dan nothing wrong about it gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya apakah aku kompetitif atau enggak, aku kompetitif dan aku driven. Cuma it's actually suatu trait yang baik untuk kamu milikin supaya kamu bisa setidaknya memiliki keinginan untuk lebih baik atau sama dengan orang yang ada di kompetisi kamu gitu. Oke.